Oke, kembali lagi dalam podcast Permata. Podcast penelitian, riset, dan Abdimas Sugio Pranoto. Lewat kata, lewat data kita bercerita. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tak lain dan tak bukan adalah rekan-rekan band saya sendiri, Pak Yogi dan Pak Manggala. Apa kabar ini? Halo. Baik, Pak Yogi sehat? Sehat, sangat sehat sekali. Pak Manggala? Sehat. Oke, Pak Yogi dan Pak Manggala ini adalah dosen dari DPA, Digital Performing Arts dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Katolik Sugio Pranoto. Bicara soal seni tentu seperti yang di belakang ini ya. Tentu saja tidak jauh obrolan hari ini adalah tentang jatilan, bukan tentang musik tentu saja. Di era musik saat ini tentu saja ada teknologi yang digunakan dan salah satunya adalah teknologi AI. Nah, kita akan membahas kurang lebih terkait dengan hal itu. Ya, oke. Kita akan mulai pembukaan dengan pertanyaan untuk Pak Manggala dulu aja. Oke, baik. Di satu sisi tentu saja AI kita sepakat bahwa bisa membantu secara teknis ya. Tapi di sisi lain ada isu terkait dengan hak cipta, terkait dengan mungkin orisinalitas. Itu menurut Pak Manggala gimana? Menarik ya mendiskusikan tentang AI dan seni, karya seni seperti itu. Yang bahkan bisa kita temui di kalangan dekat kita ya. Tidak usah jauh-jauh, di rekanan kita selalu memberikan closing statement menurut saya dan AI dengan quotes-quotes bijaknya ya. Saya dan AI 2026 misalnya gitu. Apakah hal itu akan menjadi lumrah? Mungkin itu akan menjadi pertanyaan besar kita ya, Mas, untuk diskusi kita kali ini ya. Memang kalau hari ini ya masih sangat abu-abu. Beberapa kacamata pandang para seniman itu ada yang mengatakan bahwa apabila seorang seniman yang membuat sesuatu menggunakan tools dari AI itu bisa dikatakan itu adalah buah seni pikiran yang dilakukan oleh mesin. Bisa juga itu bukan seorang seniman tapi adalah seorang prompter. Nah, mungkin dari bahasan ini akan menjadi bahasan yang lebih dalam lagi nanti ya, untuk berbicara tentang hal-hal tentang seni yang lebih spesifik seperti itu. Pak Yogi mungkin ada tambahan? Ya, ya tadi ya ngomongin tentang AI, perkembangan AI di zaman sekarang ini yang sangat masif dan saya rasa AI itu mengakumulasi dari berbagai disiplin ilmu ya, semuanya gitu ya, termasuk seni gitu ya, dan ini juga tantangan atau sebuah dilema untuk para seniman gitu ya, dimana sekarang mungkin ini mungkin di seni musik gitu ya, di seni musik itu ada AI yang namanya Suno AI gitu ya, dimana kalau pengen pengen membuat musik sekarang itu hanya kita nge-prom gitu ya, buat prom itu ya, saya bikinkan saya musik dengan nuansa jazz gitu ya, klik langsung jadi gitu ya, musik jazz, dan itu kualitasnya juga tidak yang jelek, ecek-ecek, tetapi lumayan, dan itu kalau seniman asli gitu ya, seniman asli itu buatnya bisa mungkin 1 minggu bahkan ya berminggu-minggu lah gitu ya untuk proses kreatifnya gitu, sedangkan AI ini hanya sekejap gitu ya. Nah, tetapi apakah layak gitu ya seorang prompter gitu ya, prompter dikatakan seniman? Banyak orang sekarang ini menggunakan AI sebagai tools gitu ya, untuk membuat background sound gitu ya, untuk scoring videonya gitu ya, video kontennya, dan karena itu sifatnya cepat, dia membutuhkan AI gitu ya, yang mana langsung klik langsung jadi untuk backsoundnya, tidak memperhatikan secara estetikanya. Nah, mengenai hal itu
saya jadi di sini jadi bertanya sih, Pak apa Mas ya ini ya? Manggil Dek. Ya, Mas Edfra gitu. Saya tuh bingung, gini, apakah AI itu adalah apa namanya senimannya gitu ya? Apakah AI itu adalah tools atau alat yang digunakan oleh manusia untuk create? Ya, nah mungkin kalau saya memandang di apa namanya di sekarang ini ya, maksudnya sekarang gitu, AI masih apa ya namanya ya, masih dipandang sebagai tools atau apa namanya alat untuk apa namanya kalaupun seniman ya, seniman itu masih apa namanya menggunakan AI gitu ya, bisa apa bersanding dengan AI gitu ya, menggunakan AI untuk apa membuat karyanya gitu ya, karena ya AI tanpa manusia ya belum bisa ngeprom sendiri sih menurut saya gitu ya. Dia nggak tahu kedepannya gitu ya. Dia kalau seperti humanoid gitu terus dia bisa ngeprom sendiri terus untuk bangsa mereka sendiri gitu, maksudnya bangsa AI gitu sendiri, bukan untuk manusia. Sekarang kan masih untuk kebutuhan manusia gitu loh, berbeda dengan apa namanya, nggak tahu kalau ke depan gitu ya, dia bisa hidup layaknya seorang manusia gitu ya. Selama apa namanya dia apa namanya masih kebutuhan untuk kebutuhan manusia, saya rasa AI itu bisa disandingkan sih gitu ya, atau kita bisa berdampingan gitu ya, kalaupun dia hampir setengah ya bisa menyamai manusia ya, kesadaran secara kesadarannya gitu ya, ya itu bisa apa namanya kita partnersipan gitu ya. Apakah ini pertanyaan juga ya, apakah AI itu jangan-jangan seperti kalau dulu apa namanya lukisan gitu ya, kalau orang lukis, seniman lukis itu dulu kan pakai kanvas nih, terus kemudian di era digitalisasi ada apa namanya mungkin tablet gitu kan, untuk mempermudah desain atau Photoshop yang di PC gitu kan. Nah itu kan untuk mempermudah, zaman dulu kan nggak ada. Apakah AI itu ke depan seperti itu kah ya, jadi tools ya sekali lagi, atau partner gitu ya saya. Nah itu menarik juga sih menurut saya kalau ngomongin tentang AI gitu. Bicara soal tadi ya, ada yang saya catut terkait dengan hasil musiknya itu tidak ecek-ecek ya, tidak jelek ya, hanya dengan prompt-nya itu. Nah tergantung ya. Tetapi dari satu artikel yang pernah saya baca dari Walter Benjamin itu mengatakan bahwa sejak adanya reproduksi mekanik dengan adanya teknologi, ada aura gitu, atau dalam tanda kutip nyawa dari sebuah karya seni itu yang kemudian hilang. Di era teknologi nyawanya itu sudah mulai pudar, di mana kita tidak datang lagi bersama-sama untuk menonton konser, tiba-tiba bisa kita dengarkan masing-masing dari dalam rumah. Sekarang melalui AI bahkan sosok produser musiknya pun hilang. Semuanya dikerjakan oleh otomatisasi mesin. Nah, menurut Bapak atau Mas-mas sekalian ini, nyawa dalam karya seni itu gimana sih? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Monggo. Oke, saya ya ini habis ngomong. Ya, oke. Tentang nyawa dari sebuah karya musik gitu ya. Berbicara tentang nyawa kan tentunya kita juga harus memperhatikan bahwa dalam sebuah karya musik yang pada saat ini yang dibikin oleh manusia, yang pasti akan tampil adalah rasa dari musik itu. Nah, saya rasa ketika orang membuat itu masih dengan rasanya, atau secara organik, ini bagian dari manusia, bukan dari mesin. Makanya transfer rasa ini ke pendengar itu sampai atau tidak. Ketika itu sampai berarti karya itu berhasil. Kalau zaman dulu kan secara pragmatis seperti itu. Oh, rasanya nyampe ini, lagunya sedih, lagunya senang banget, bikin orang jadi semangat gitu.
Ketika itu digantikan mesin, apakah rasa itu sampai atau tidak, itu juga tergantung prompternya ternyata. Ketika itu prompternya adalah seseorang yang memiliki pemikiran yang luar biasa dan dia bisa mengatur AI-nya itu sedemikian rupa sehingga karyanya itu benar-benar mirip dengan ciptaannya dia sebelumnya. Maka ya itulah karya dia dengan rasa yang dilakukan dengan AI. Tapi jika itu dilakukan oleh orang dengan latar belakang seorang yang belum belajar musik, dia cuma salah satu pendengar musik atau apresiator musik, referensinya pun dia langsung menyebutkan ke satu nama besar tokoh musik atau nama band gitu. Saya ingin membuat lagu seperti The Beatles. Rujukan saya ingin dengan tone-tone British misalnya seperti itu. Apakah itu rasanya lagunya akan langsung seperti The Beatles? Tentu tidak ya, pasti tidak ya. Pasti tidak akan seperti ciptaan dari The Beatles yang asli. Itu kalau menurut saya. Jadi transfer rasa itu memang dari seseorangnya dulu. Dia memiliki pengalaman atau memiliki selera musik atau rasa musik yang seperti apa sih yang dia miliki dulu. Baru ditransfer dengan AI, saya rasa itu akan tidak 100% tapi pasti ada miss-nya, tapi saya rasa rasanya itu pasti akan ada rasanya meskipun dibikin dengan AI. Tapi kalau seseorang yang tidak memiliki latar belakang musik yang langsung membuat saya ingin lagu yang bla 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 gitu. Ya rasanya akan nggak ada. Hambar ya. Ya akan menjadi matematika yang berbunyi saja. Okay. Ini nyomot sini The Beatles, sini nyomot sini Dewa gitu. Ya itu saja. Oke. Seperti itu kalau dari saya. Betul. Dari Ya, mungkin saya setuju juga dengan Mas Mang ya, Mas Manggala, Mas Manggala gitu ya. Jadi apa ya? Kalau kita berbicara roh jiwa gitu ya, ya menurut saya kalau dia tidak punya belum mengasah estetikanya gitu ya, estetika itu nggak akan ada gitu ya, karena estetika itu juga tidak sekonyong-konyong secara tiba-tiba langsung bisa gitu hanya dengan kita nonton gitu ya, tetapi kita eksperimen, kita mengalami dari jelek pertama pasti jelek gitu ya, tapi lama-lama dan itu tidak merasa berprogres dan pasti punya background gitu ya, maksudnya background ya, setiap seniman punya background sendiri-sendiri sehingga nyawanya ya pengalamannya itu, experience-nya dia gitu, itu menurut saya itu adalah nyawanya gitu ya, sehingga seumpama musiknya siapa, kita bisa sebut merek nggak ya di sini ya? Boleh lah. Boleh ya. Saya tadi sebut merek. Oh, tadi sebut merek ya. Nggak kerasa, mikir tadi. jadi kita seumpama punyanya The Beatles gitu ya. Yang dekat gitu. Cari aman yang umurnya lebih dari 50 tahun. The Beatles yang luar aja. Saya takut kalau dengan band Indonesia gitu kan. Nah, saya bukan siapa-siapa gitu. Jadi The Beatles dan satunya itu siapa? Di eranya itu saingannya itu bisa Elvis ya. Kalau Amerika Elvis, kalau Inggris kan The Beatles itu sendiri gitu. Kan walaupun sama-sama rock and roll ya, tetapi ada nuansanya sendiri, si Elvis seperti ini, si The Beatles seperti ini. Nah, Anda bisa mendengarkan sendiri gitu ya. Bedanya di mana silahkan dirasakan. Ditulis gitu ya. Ditulis di kolom komentar gitu ya. Itu yang kalau dalam teori musik itu namanya nugget itu ya. Taste pribadi itu ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu, tetapi kita membangunnya itu dengan dengan foundation gitu ya, fondasinya itu tetap sama sih gitu ya, teori musiknya sama, untuk membentuk solfeggio itu gimana, untuk teori musik itu seperti apa, tetapi dia dia mengalami dan ininya beda-beda setiap seniman gitu ya, melewatinya
gitu ya. Tapi fondasinya sama sih. Jadi tetap kalau dia sudah estetikanya sudah tinggi, taste-nya sudah tinggi, dia tetap kerasa gitu ya. Karena kita punya fondasi yang sama walaupun nanti apa namanya kalau sudah bringing up maksudnya sudah sudah menep sendiri-sendiri dengan taste-nya sendiri-sendiri, tetap punya rasa, tetap ada kesamaan rasa. Dan audiens bisa menangkap itu. Bisa kalau dia punya estetika gitu ya. Kecuali tadi kalau memang dia bukan bukan siapa-siapa, maksudku dia belum pernah buat karya musik walaupun dari yang jelek dulu gitu ya. Atau dia cuma mendengarkan gitu ya terus ngeprom gitu ya. Dia tidak ada tidak akan ada rohnya. Dan roh itu sendiri itu juga menurut saya adalah ketika si seniman ini bisa menjelaskan. Karena penjelasannya itu adalah menurut saya ya roh itu mempertanggungjawabkan karyanya gitu ya. Sedangkan prompter itu kadang ya kayak gitu gitu ya, aja ya. gitu suruh menjelaskan nggak bisa Iya. ya gitu. Dan kalau dia benar-benar seniman, biasanya dia bisa mengkomunikasikan produk kreatif yang dia buat gitu ya. Oke. Gitu. Bicara soal tadi estetika sudah, terkait dengan nyawa sudah, sekarang terkait dengan hak cipta. Waduh, oke. Terkait dengan hak cipta, katakanlah ada AI yang sekarang itu bisa memodifikasi bentuk vokal seseorang gitu ya. Yap. Katakanlah, tolong gunakan karakter suaranya atau karakter vokalnya Freddie Mercury untuk cover lagu Numpak Air King. Katakanlah seperti Atau itu. Kicomania Atau Kicomania gitu. Nah, menurut mas-mas kalian ini, sebenarnya karakter suara itu bisa dihak ciptakan atau enggak? Atau ini malah menjadi sebuah kesempatan bagi teknologi itu untuk dalam tanda kutip membangkitkan kembali orang-orang terkenal zaman dulu yang sudah tiada, lalu kemudian bisa konser lagi gitu. Siapa dulu ini? Terserah, yang punya jawaban dulu. Saya capek jadi Pak Manggala dulu ya, Mas Manggala dulu. Iya. Terkait karakter vokal untuk dihak ciptakan ya. Saya rasa kalau karakter vokal dihak ciptakan itu tidak bisa. Karena kita yakin ya pasti di seluruh dunia yang luas ini pasti ada karakter vokal yang mirip. Betul. Seperti Freddie Mercury, itu pasti juga ada orang-orang yang mirip suaranya. Seperti Mark Martel itu kan mencoba mirip ya. Tapi memang suaranya dia memang sangat mirip. Bahkan personil dari Queen pun kaget ketika mendengar suara Mark Martel itu. Karena secara anatomi mungkin juga sama ya, berdagu yang ini lebar itu. Kalau itu digunakan untuk seperti membangkitkan tokoh-tokoh musik besar gitu ya. Saya rasa ketika itu dilakukan secara bertanggung jawab pastinya, melibatkan keluarga atau rekanan dari band sebelumnya, misalnya mau membangkitkan Freddie Mercury di sebuah acara ya tetap harus undang Queen, nggak mungkin ya kita sendiri ayo kita pakai suaranya Freddie Mercury gitu. Ya, nggak melulu langsung setiap orang bisa menggunakannya secara sembarangan. Saya rasa butuh pertanggungjawaban. Betul. Wong efek aja kan juga ini kan pasti merujuk pada merek pun juga ada hak ciptanya kan. Betul. Seperti saya pengen tone-nya seperti Marshall tapi dibeli oleh dari perusahaan lain gitu. Itu juga tetap harus membayar royalty kan. Seperti itu. Iya. Pemegangnya tetap yang pihak pertama siapa gitu ya. Aku nggak tahu suaranya AI yang pertama itu seperti apa, nggak tahu gitu ya. Jadi seperti itu mungkin suaranya Pak Manggala ya hanya dia yang punya gitu. AI pasti kedua karena dia mencoba untuk mengambil datanya Pak Manggala, suara datanya untuk dijadikan sampling gitu untuk AI. Gitu. Jadi menurutku pihak pertama ya siapa orang pertama itu karakter yang dituju dulu itu. Ya. Rujukannya ya, referensi. Nggak bisa itu pasti kena royalti gitu. Referensi kalau babonnya itu kalau bahasa akademisnya seperti. Oke, berarti kalau saya simpulkan sampai sejauh ini itu AI itu masih menjadi ruang yang sangat abu-abu ya. Abu-abu. Dan jangankan AI Mas, kalau musik aja kan
kemiripan itu kan sangat Iya, banyak. plagiasi itu Iya. Katakanlah kita dikasih hak untuk 8 bar mirip gitu ya. Tapi ya faktanya kan kemiripan itu bisa plek-ketiplek gitu kan. Kita juga nggak ada yang tahu. Ada yang main di 8,5, lu kan masih 8. Iya, Itu kan betul. ya masih abu-abu juga. Nah, oke. Karena masih abu-abu itu dan musik juga masih abu-abu, itu kan menjadi PR besar bagi mas-mas ini yang mengajar di DPA gitu. Iya. Musik sudah abu-abu, terus sekarang harus mengajarkan terkait dengan pembatasan AI juga. Nah, kalau dari pribadi Mas Yogi dan Mas Manggala sendiri, di kelas itu mengajarkan ke mahasiswanya terkait dengan penggunaan AI itu seperti apa? Apa yang boleh dan apa yang tidak, katakanlah. Saya dulu ya. Oke. Kalau saya sendiri untuk mahasiswa yang menggunakan AI, yang pertama saya akan langsung ngomong. Secara jujur kalian silahkan mengeksplorasi referensi apa sih yang harus kalian dengarkan atau kalian lihat ketika itu membuat karya film atau karya musik gitu ya. Carilah sebanyak-banyaknya. Tapi jangan meminta AI untuk membuat, karena AI itu bukan kamu gitu. Saya meskipun dia sudah melatih AI sedia mungkin, maksudnya seolah-olah seperti dia gitu. Tapi kan rasanya sudah berbeda. Pasti saya akan paling dasar itu saya akan menyuruh mereka menulis untuk meletakkan gadgetnya. Silahkan tuliskan. Tujuanmu itu mau apa dulu sih? Kamu tuh pengen pendengar atau penontonmu itu apa yang didapat gitu. Apa yang didapat ya, experience-nya apa, tak suruh nulis poin-poinnya, coba dari poin-poin itu di breakdown. Nah, dari breakdown itu kalau mau melibatkan AI boleh, tapi kan ide awal dan kerangkanya itu harus dia dulu dan transfer rasanya harus ada dulu ini di poin-poinnya dia. Oh, rasamu pengen di sini baru bisa. Karena ketika dia diberikan saran oleh AI yang bahkan dia tidak mengalami, kan sangat jauh ya. Dia tidak mengalami misalnya tidak mengalami bagaimana kalau dalam musikmu ini ditaruh instrumen brass yang jelimet misalnya. Bahkan dia main brass atau mendengarkan brass yang bagus saja tidak tahu atau jarang gitu ya. Nah, itu kan malah membingungkan ya, membuat bias gitu ya, bias secara pengetahuan gitu. Makanya saya ingin apa sih yang ingin kalian buat dan ingin kalian sampaikan ke pendengarmu itu seperti apa? Ya akhirnya membreakdown, baru kalau eksekusi kan pasti dia sendiri ya. Kalau pengembangan bolehlah kalian melibatkan AI gitu, tapi tidak melulu AI itu yang akan membuat layout besar sampai akhir gitu ya. Seperti itu Mas, kalau dari saya. Dari Mas Yogi? Iya, jadi kalau di kelas itu, sebelumnya kami juga sebetulnya pernah membuat research ya yang berkaitan dengan AI, yaitu tentang Suno AI tadi ya, sempat saya sebut di awal tadi. Jadi tentang komposisi musik menggunakan AI gitu ya. Nah, kita penelitian itu sebetulnya tadinya di kelas gitu ya, kita eksperimen kalau buat menggunakan AI bagaimana gitu ya. Sedangkan kalau kita buat dengan kita sendiri bagaimana. Nah, di situ kita membandingkan gitu ya, komparasi sih sebetulnya studi itu, dan sudah dimuat di Atlantis Press. Kalau teman-teman yang nonton ini pengen baca-baca gitu ya, jurnal penelitian proceeding kita gitu ya. Linknya ada di bawah ini. Linknya ada di bawah ini, nanti kita cantumkan. Terima kasih gitu Kak, linknya ya. Ya, itu hasil dari kita eksperimen di kelas gitu ya, membandingkan apakah sesuai ya dengan apa yang kita inginkan ya, atau dia random sebetulnya gitu ya. Maksudnya random itu paham. Ya sesukanya si AI gitu ya. Sedangkan kadang aku pengennya nggak gitu. Apalagi kalau musik itu kalau di detailing kayak auto merek ya. Nah,
Apa namanya? Itu nggak bisa sangat detail. Kayak aku pengen di ketukan 8 selesai, nggak bisa di AI seperti itu, masih belum bisa ya. Aku nggak tahu ke depannya kalau dia sudah jadi setara manusia gitu ya. Sementara masih partner as tools gitu ya, masih ya media, salah satu media gitu ya. Karena kebutuhannya sekali lagi masih ke kita. Nah, di situ kita apa namanya? Melakukan komparasi detailing. Di situ harusnya ada senggaan tatak duntak des, nggak bisa. AI belum bisa kayak gitu. Tiba-tiba ke dangdut gitu. Ya mungkin bisa, tapi ya kemarin yang terakhir saya nyoba buatkan saya remix gamelan. Gamelannya itu masih kayak suaranya itu belum identik. Belum masih ada yang buatnya, ternyata masih ini. Kayak MIDI sedangkan gitu ya? si siapa Weird Genius itu dia walaupun IDM tapi ininya agak identik ya. agak apa namanya sudah ya samplingnya Organik itu ya. organik gitu loh. Nggak sangat robot. Kemarin itu malah kayak xylophone gitu. Gitu ya. Suaranya kayak xylophone gitulah kan, kayak gitu. Itu detailing, kalau detailing belum bisa sementara ini. Terus suara, walaupun tadi kayak Freddie Mercury gitu ya, disuruh nyanyi Kicau Mania gitu tadi, itu suaranya itu juga kadang Freddie, kadang Ferdi atau siapa gitu ya, kadang Freddie, kadang Mercury gitu. Jadi Cak Dikin juga ya. Cak Dikin gitu. Jadi apa namanya belum ada konsistensi gitu ya. Dan suaranya itu selalu bagus gitu ya. Ya. Kadang itu padahal kalau aku nonton konser atau mendengarkan musik tuh kita tuh menantikan sisi humanity-nya gitu ya. Jadi kayak error dikit gitu. Itu kadang malah bikin kita apa ya namanya curious gitu ya. Pengen dengerin lagu itu daripada ya tadi perfect gitu ya, perfect banget gitu ya. Nah, itu apa yang kami research apa namanya akhir-akhir ini gitu ya tentang AI gitu. Tapi ya menarik banget gitu dan tidak ada habisnya menurut saya gitu ya. Belum ada ujungnya AI gitu ya. Oke. Menarik ini untuk menanggapi penelitiannya Mas Manggala sama Mas Yogi. Mungkin bisa diceritakan dari Mas Manggala, kenapa sih kemudian tertarik untuk menggali topik tersebut? Oh ya, karena dulu itu ada fenomena yang bukan fenomena sih ya, apa ya, yang sering yang mengatakan bahwa seniman itu tergantikan loh oleh AI. Nah, untuk itu kami tergelitik ya, yakin nih seniman tergantikan. Berarti kita nonton robot besok, nggak nonton konser. Kita mendengarkan di Spotify, mendengarkan lagu yang sama semua. Wah, ini masalah, ini menjadi masalah ya nantinya ya. Ya, oleh karena itu kami mencari platform-platform AI yang terkait dengan musik gitu ya. Ya, memang dari platform tersebut itu AI itu kadang belum bisa menembus hal-hal yang sifatnya eksklusif seperti musik tradisional. Musik Nusantara itu selama ini aman, berarti seniman-seniman Nusantara yang di luar sana Nafasnya masih panjang. Nafasnya masih panjang. Masih panjang. Iya, kalau band-band mungkin sudah mulai harus sentik-sentik. Iya, harus kena warning ya dari AI. Ya, seperti itu. Jadi kami ngulik, akhirnya dari komparasi itu kami bisa menyebutkan bahwa ya ini belum bisa 100% menggantikan ini. Terus kemudian akhirnya sering terdengar banyak musisi terutama yang speak up akan penggunaan AI. Ya gimana ya, tetap pada akhirnya itu karakter dari sebuah tokoh musik besar itulah yang akan didengar oleh masyarakat luas. Orang-orang pasti ingin mendengarkan siapa contohnya, John Mayer misalnya. John Mayer ini kan pasti akan pengen suka blues-bluesnya yang sangat gitu ya. Gitu ya, ada salahnya gitu, wah pasti sukanya di situ. Terus ketika ada prompter yang mau manggung gitu ya, bahkan dia hafal lagunya aja enggak gitu, gimana kita? Kira-kira pandangan kita gimana? Ya akhirnya ya bisa kami simpulkan bahwa tidak semudah itu menggantikan peran musisi oleh AI. Karena nyawanya itu. Karena dan nyawanya. itu kalau apa namanya buat ini deh, walaupun suaranya siapa bagus ya, kalau didengarkan sekilas itu bagus. Nah,
Kalau apalagi sama tandingannya telinganya sound engineer, wah itu langsung kelihatan AI enggaknya gitu ya, karena gitu. saya juga ya yang semi sound engineer gitu ya. Itu saya pernah sinyalnya saya tarik gitu kan, terus suaranya itu kayak berubah mesin. Ya. Mesin, suara mesin, suara mesinnya. ada mesinnya gitu, suara mesinnya paham. yang bikin perfect gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita take langsung manusia gitu ya, langsung itu suaranya ya nggak berubah ya, tetap tone colornya dia gitu ya. Itu masih nah, sound engineer langsung bisa itu kelihatan ini, wah ini langsung AI gitu bisa. Nah itu juga belajar teman-teman ya, tidak langsung ngeklaim AI itu bagus ya, ada manusia yang bagus sebagus itu juga ada gitu, tapi ya memang butuh butuh. Nah makanya belajar terus gitu ya, tidak ini bukunya siapa yang matinya kepakaran itu siapa? Ya itu kan ya sebetulnya nggak mati sih, gitu kan? Ya kita tetap harus belajar supaya tidak terkalahkan teknologi. Betul, itunya itu gitu ya. Oke, sebagai pertanyaan penutup nih, apa yang Mas berdua ini ingin sampaikan kepada masyarakat, mungkin penikmat musik, mungkin music creator, musisi dan lain sebagainya, terkait dengan penggunaan teknologi secara bijak, khususnya AI. Dari siapa dulu? Oke, monggo. Boleh. Ini terus ya. Kan urut gini kan. Kita sambil mikir ya. Ya, soalnya harus bijak ini. Iya, soalnya harus karena bijak. Nah, tadi kalau nggak pakai bijak langsung tak jawab. Ya, saya mau bercerita dulu ya. Mungkin ini saya tidak akan memberikan kata bijak ya, tapi biar teman-teman di luar sana yang menyimpulkan, berefleksi. Ya. Berefleksi. Ya, gitu. Tempo hari saya ketemu dengan seorang bapak-bapak ya. Bapak itu backgroundnya adalah seorang pendidik juga, pendidik juga, bercerita bahwa ngobrol-ngobrol akhirnya dia bercerita, saya punya lagu loh mas. Lagu apa pak? Lagu tentang ini pendidikan. Oh, mau mendengarkan ini. Terus di akhir lagu itu saya diberitahu bahwa ini saya bikin pakai AI. Oh, gitu. Bagus kan mas? Ya bagus, saya bilang gitu. Dari situ kan kita belajar bahwa seorang prompter sudah mengaku punya lagu. Itu kan ya itu nggak apa-apa, itu memang lagu ada ketika itu dinikmati sendiri, ketika di-share ke orang lain, mungkin dipublish semasif mungkin gitu ya. Nah itu kan lagunya AI gitu. Peran Anda kan menulis syair, menulis genre mau seperti apa gitu. Nah itu kan menjadi pertanyaan kita bersama, bahwa jika kita menulis lagu atau menulis prompt di AI dan mengakukan bahwa itu lagu kita, itu layak apa tidak? Oke. Ya, mari kita berjawab bersama saja. Oke. Dari Mas Yoks. Oke. Jadi pertama-tama AI. Kata bijak ya. serius. AI gitu ya. Saya rasa nah kita memang dalam podcast ini sengaja sih resultnya adalah question atau mempertanyakan ulang. Kita sengaja sih dalam akhir podcast ini membuat konklusinya adalah sebuah pertanyaan. Jadi biar berefleksi teman-teman gitu ya. Kalau dari saya silahkan refleksikan teman-teman gitu ya. Menurut Anda AI itu apakah tools ya? Apakah dia setara dengan kita sekarang ini? Ataukah tools tadi media gitu ya?
apakah yaitu hanya software gitu ya, hanya sebuah software yang kita gunakan untuk pemantik pemantik ide gitu ya, pemantik ide gitu. Apa AI itu adalah Tuhan kita? Ya, Di mana semua keresahan Pasrah kita pol gitu ya. pasrahkan kepada Pasrah mesin pol gitu. gitu ya. Gaspol pasrah Iya, gitu iya, ya. iya. Klik jadi akui hak cipta, itu hak ciptaan kita gitu. Apakah itu apakah seperti itu gitu ya? Apakah seperti itu? AI dan seni gitu ya. Seperti Oke. itu ya. Kita tutup terkait dengan podcast ini karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi refleksi dari teman-teman gitu ya. Refleksi Buat teman-teman, apakah AI itu tools atau AI itu agen? Kalau menurut bukunya Harari itu kan sudah mengatakan bahwa teknologi AI adalah agen yang bisa disamaratakan gitu ya dengan manusia. Tetapi dari perbincangan dengan Mas Yogi, dengan Mas Manggala, kita tahu bahwa ada keterbatasan rupanya dalam produksi musik. Mungkin bisa dilanjutkan penelitiannya terkait dengan Ya, AI pasti, itu. pasti. Mungkin siapa tahu ketika AI-nya itu Sudah berkembang gitu ya. sudah berkembang, akunnya premium katakanlah. Oh iya, saya lupa itu akunnya ini. Masih Belum free ya? premium, Ya, masih free. masih minyak tanah spiritus. Oh berarti belum yang lebih advance ya. Iya. Berarti itu bisa dilanjutkan dong Iya. penelitiannya. Ya semoga bisa tembus Scopus. Amin. Siapa Amin, tahu ya, untuk ya. penelitiannya Untuk yang karena next, ya. kita tahu bahwa bahkan jurnal-jurnal di Scopus pun sudah menempatkan AI seperti ChatGPT itu sebagai penulis, sebagai peneliti juga, dan itu sudah diakui. Kita akan jumpa lagi dalam episode podcast Permata berikutnya. Sampai jumpa dan salam intelektual.